Kenapa kamu sampai saat ini masih single atau kamu belum menikah? Oke, ini aku akan membicarakan untuk beberapa zodiak yang di dalam astrologi Vedic atau astrologi Hindu itu memang akan lambat menikah, ya menikah di usia tua ataupun akan kesulitan untuk berkomitmen di usia yang muda. Jadi kamu bisa bakal single cukup lama sampai usia itu. Ini nggak bisa aku bilang semua orang yang punya zodiak ini sudah pasti, ya. Seperti itu, ya. Sorry for the noise. Ini adalah prominent planet. Artinya kamu harus punya planet atau sign yang benar-benar masuk ke beberapa zodiak yang aku sebutkan di sini. Oke, kamu bisa aja zodiak ini tapi menikah muda, ya, namun kemungkinan besarnya untuk bercerai juga ada sih. Jadi memang aku melihat banyak di Indonesia kan kita banyak yang menikah muda ya masih, dan aku melihat itu aku perhatikan mereka itu punya takdir harus menikah dewasa. Jadi saat mereka udah menikah dalam usia pernikahan gak sampai 2 atau 3 tahun lah paling lama akan ada perceraian, gak lama, karena memang pernikahan untuk jalan takdir beberapa zodiak ini akan cukup berat di awal-awal usia yang muda. Itulah kenapa harus menikahnya di usia yang tua. Ini aku sebutkan pertama itu zodiak Aries, ya, Libra, Cancer, ya, Leo, Aquarius. Nah, 5 zodiak ini aku perhatikan beberapa tahun ini selama aku belajar astrologi Vedic, ya, dan juga aku ngeliat dari birth chart atau takdir dari klien-klien aku, memang aku ngelihat 5 zodiak ini tuh kalau kamu punya prominent planet di zodiak ini, entah kamu bisa akan benar-benar menikah di usia yang tua cukup matang, oke. Dan kalau kamu maksakan akan ada perceraian, oke. Dan kalau kamu tidak dalam hubungan dengan seseorang, kamu bakal single cukup lama. Kenapa? Kenapa 5 zodiak ini harus mempunyai takdir seperti itu? Karena 5 zodiak ini ya mempunyai karmik atau karma yang cukup besar oleh ruling planetnya. Oke. Seperti Aries, ruling planetnya itu adalah Mars kalau di astrologi Vedic, ya. Tapi planet Saturnus itu posisinya kalau di energi seorang Aries itu nggak begitu baik, ya. Nggak, ibaratnya kayak orang tua yang harus dekat dengan anak kecil dan harus mengajari anak kecil untuk dewasa dengan cepat, ya. Seorang pemuda atau orang tua kan nggak mau, ya, karena ngerasa dia masih anak kecil, gimana aku ngajarin dia untuk dewasa, belum usianya gitu. Jadi energi Saturnus itu nggak akan begitu menyukai untuk seorang yang punya prominent planet di Aries itu untuk menikah cepat ataupun menikah muda gitu. Akan dikasih pembelajaran yang besar dalam hidupnya di awal untuk setidaknya fokus ke kerjaan, ke karir gitu, ya. Dan untuk Libra juga sama, aku perhatikan, ya, Libra bisa sangat ingin cepat untuk menikah, pokoknya kalau bertemu dengan seseorang jatuh cinta, langsung ngerasa harus menikah, harus sama-sama, udah berpikir jauh gimana kalau aku sama dia. Nah, planet Saturn juga memiliki karma yang nggak begitu baik di sini, yang nggak begitu menyukai energi Libra yang bisa terlalu cepat jatuh cinta dan langsung gerasak gerusuk ingin sama orang itu secara cepat tanpa berpikir panjang. Itulah yang menjadi alasan seorang Libra, kalau kamu baru bertemu seseorang hanya baru berapa bulan dan kamu ingin komitmen dengan dia, cepat atau lambat dia yang akan ninggalin kamu atau hubungan kalian gak akan direstui oleh orang tua. Oke. Lalu seperti aku lihat sebutkan Cancer dan Leo. Nah, Cancer dan Leo ini sama lambat untuk memasuki pernikahan, ya, karena kalau kamu masuki pernikahan dengan cepat, besar banget kemungkinannya kan ada perceraian, ya, karena planet Saturn nggak menyukai energi yang itu tadi. Kamu akan menyayangi, mencintai pasangan kamu yang masih, misalnya kamu udah dewasa, ya, pasangan kamu belum, tapi kamu berusaha untuk mengubah dia. Nah, energi Cancer dan Leo akan berusaha melakukan itu, kayak ingin mendewasakan seseorang yang belum usianya, ingin mengubah pasangannya untuk siap menjadi seseorang yang dewasa. Nah, Saturnus itu seperti aku bilang
nggak begitu serap dengan energi yang seperti itu yang dimiliki Leo dan Cancer, karena Saturnus pengen kayak bilang ke orang-orang yang berada di bawah naungan zodiak ini kalau kamu jangan fokus ke orang lain, jangan fokus ke pernikahannya. Apakah kamu udah fokus terhadap diri kamu sendiri, hidup kamu? Apakah kamu udah bahagia atau kamu menjadikan kebahagiaan kamu ada di tangan orang lain? Dan setelah kamu gagal dalam hubungan, kamu akan menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang sekitar. Padahal apa yang menjadi tugas kamu waktu kamu masih muda belum kamu selesaikan, tapi kamu udah ngerasa udah cukup dewasa dan mencari seseorang, ya, pasangan atau project yang harus disayangi, diubah, disembuhkan. Karena pernikahan secara kasarnya ya itu kayak, ya kita harus sebut seperti bisnis, memang bisnis in long term. Jadi kalau kamu berurusan dengan seseorang setiap hari, ya kamu berusaha untuk mengubah dia jadi yang kamu mau, dan kamu harus melangsungkan hubungan itu setiap hari. Maksudnya harus ada yang dihandle setiap harinya. Misalnya kita harus gini gitu, dalam bisnis ini kamu harus ngerjakan A, aku ngerjakan B gitu ya. Dan kalau di dalam bisnis aja harus kita ada kejelasan seperti itu, gimana dengan pernikahan? Pernikahan di mana energinya kamu ingin melakukan semuanya untuk pasangan kamu tanpa memberikan kesempatan, atau memang pasangan kamu yang memang sengaja memberikan kamu semua tanggung jawab, dan akhirnya hubungannya akan berat sebelah. Nah, planet Saturn, satu karma dari Saturn nggak akan suka dengan hubungan yang nggak seimbang ini. Ya kasarnya seperti nggak adil. Oke. Dan energi, aku nggak tahu aku tadi sebut Capricorn apa enggak ya, kayaknya enggak ya. Aku sebut Aquarius tadi. Yes. Capricorn juga ada sebenarnya, tapi nggak terlalu kencang aku merasakan. Tapi Aquarius ya, Aquarius karena adalah energi sign-nya kamu adalah Jupiter ya di astrologi Vedic, dan Aquarius adalah Saturnus ya. Saturnus dengan pokoknya di posisi Aquarius di sini, aku ngerasakan aku banyak melihat orang yang berada di bawah naungan, kok aku jadi belibet ya, ya naungan Aquarius itu cukup keras kepala. Nah, keras kepalanya itu akan bertahan sangat lama, nggak mengubah diri dia. Bisa jadi problem atau masalah atau sesuatu yang besar ada di dalam diri kamu atau dalam diri kita yang seorang Aquarius ini, yang akan bisa menjadi masalah ke depannya. Dan ini yang akan menjadi keretakan atau membuat seorang Aquarius bisa panjang banget usianya sampai ke pernikahan. Maksudnya seorang Aquarius, aku melihat beberapa klien aku itu, orang terdekat aku, mereka bisa single bertahun-tahun gak berpasangan. Dia ingin atau mereka ingin mempunyai pasangan, tapi aku agak ngelihat sedikit kurang realistis ada di energi seorang Aquarius ini. Aku lihat terutama yang aku lihat ini perempuan ya. Nah, gimana energinya sebenarnya menyadari gitu ya, kayak aku harus mencari seseorang yang perfect lah, sempurna untuk aku nih gitu ya. Setidaknya bisa satu level, satu kufu sama aku. Tapi sebenarnya di dalamnya subconsciousnya nih, mereka mencari seseorang yang kelewatan sempurna yang bisa dibilang di dunia ini mungkin gak ada. Mereka menyadarinya, Aquarius itu menyadarinya, tapi karena secara tidak sadar orang yang perfect sempurna ada di mata mereka, mereka akan cenderung fokus dengan orang yang out of their league, seseorang yang justru di luar jangkauannya mereka. Dan ini yang bisa menjadi problem, masalah di mana seorang Aquarius akan stuck, bertahan, menanti atau menunggu orang tersebut yang belum tentu cintanya bisa terbalaskan. Nah itu bukan berarti kamu gak bisa dapatin orang perfect sempurna, bisa banget. Cuman yang aku maksud adalah saat kamu menginginkan seseorang yang sempurna, apakah kamu udah menyempurnakan diri kamu? Apakah kamu udah di dalam posisi yang
kalau kamu meminta, kasarnya nih, ke pasangan kamu perhatian ya seharian, dan kamu bisa nggak berikan perhatian ke dia juga seharian gitu. Dan kedua, nggak harus sama, misalnya pasangan kamu berikan kamu materi yang berupa misalnya uang gitu ya, dan kamu mungkin nggak bisa memberikan materi itu berupa uang, tapi kamu bisa memberikan cinta kasih sayang yang membuat dia memberikan hadiah atau materi ke kamu itu dengan kamu itu seimbang, sama gitu ya. Jadi dia ngerasa dicintai benar-benar, dan kamu juga ngerasa dicintai benar-benar dengan kamu memberikan perhatian yang pasarnya nih juga bernilai berharga untuk dia. Nah, itu yang aku sering lihat ya. Jadi itulah kenapa untuk beberapa zodiak ini bisa single lama, karena energi ini. Dan untuk Capricorn, aku bisa bilang Capricorn itu sedikit berbeda dari 5 zodiak ini, cuman yang buat Capricorn bisa mulai nggak akan begitu lama single, mereka bisa punya cadangan, punya pasangan yang cepat setelah pisah ya. Tapi itu tadi karena terlalu cepat buka hati atau emosinya ups and down, Capricorn bisa stuck di masa lalu gitu. Jadi kamu buka hati untuk orang lain, untuk orang baru, tapi kamu masih berharap dengan orang yang di masa lalu. Nah, Capricorn ini akan ada problemnya dengan orang di masa lalu. Tapi kalau udah Capricorn moving on, lepasin semuanya, ya nggak akan ada jadi masalah lagi. Itulah kenapa aku nggak begitu mention Capricorn di sini, karena Capricorn bisa sekeras itu dan punya prinsip sedalam itu. Cuman itu yang bisa menjadi alasan juga seorang Capricorn single. Okay, so that's it. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.